Shalom jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita sampai pada penutup pasal kedua dari Injil Matius. Kisah kembalinya Yusuf dan keluarganya dari Mesir ke tanah Israel. Mari kita bersama-sama membaca dari Matius 2 ayat 19 sampai 23. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana, karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudara, setelah masa pelarian dan ancaman, tibalah waktunya untuk pulang. Namun, kepulangan ini tidak terjadi dengan gegabah. Allah memimpin setiap langkah-langkah dari Yusuf dengan lembut tapi pasti. Saudara, pernahkah saudara mengalami masa di mana hidup itu terasa tertahan? Kita ingin melangkah, tapi sepertinya Tuhan itu belum memberikan lampu hijau untuk kita bisa melangkah. Kita menunggu, berdoa. Menunggu, berdoa. Lalu tiba-tiba satu demi satu pintu itu mulai terbuka. Tapi bukan semuanya sekaligus terbuka, satu demi satu. Begitulah Allah menuntun Yusuf. Ia tidak memberi peta yang lengkap, hanya petunjuk satu langkah pada satu waktu. Bangun, bawa anak itu pergi ke Mesir. Lalu setelah waktu berlalu dan bahaya lewat, Allah berkata lagi, "Sekarang pulanglah." Tuhan tidak memimpin dengan tergesa-gesa, tetapi dengan kepekaan dan ketepatan waktu. Dan setiap kali Yusuf taat, rencana Allah makin jelas. Sesuai dikatakan dia pergi ke wilayah Galilea dan tinggal di Nazaret. Supaya genaplah yang disampaikan para nabi, dia akan disebut orang Nazaret. Nazaret. Nazaret adalah kota yang kecil. Nazaret bukan kota yang terkenal, bahkan mungkin sering direndahkan. Ketika Filipus berkata kepada Natanael, "Kami telah menemukan Mesias dari Nazaret." Lalu apa jawab dari Natanael? Dikatakan, "Dapatkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Yohanes 1 ayat 46. Namun justru dari tempat yang mungkin dianggap kecil, tidak terkenal, atau hina itulah Allah menumbuhkan kemuliaannya. Yesus dibesarkan bukan di istana di Yerusalem, melainkan di kampung yang sederhana, di desa, di kota yang kecil. Yesus dibesarkan bukan di istana Yerusalem, melainkan di kampung yang sederhana. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan Allah tidak tergantung pada tempat, tetapi pada rencananya. Dan semua ini, Mesir, Galilea, Nazaret, bukanlah kota-kota yang disebutkan dengan sebuah kebetulan. Matius menegaskan bahwa setiap langkah menggenapi nubuat, apa yang memang sudah Allah rancangkan. Allah mengatur setiap detail dari kelahiran Sang Juru Selamat. Dari tempat lahir sampai tempat tinggal untuk menunjukkan kesetiaan akan janjinya. Saudara, mungkin hari ini kita juga sedang dibawa Tuhan ke arah yang tidak kita rencanakan. Mungkin ke tempat yang tidak kita impikan,
atau situasi yang terasa kecil dan sepi, tidak pernah kita bayangkan. Namun jangan remehkan Nazaret di dalam hidup setiap kita. Karena seringkali justru di tempat sederhana itulah Allah mempersiapkan sesuatu yang besar. Taatlah seperti Yusuf, sekali lagi, untuk bisa mendengar dan mengikuti tuntunan Tuhan langkah demi langkah. Saudara yang terkasih, Allah yang menuntun Yusuf dengan lembut juga pasti akan menuntun setiap kita. Ia tahu kapan kita harus tinggal. Ia tahu kapan kita harus pergi. Dan kemana setiap kita harus melangkah. Cari tahu apa yang Tuhan mau. Dan taat mengikuti setiap apa yang Tuhan katakan. Percayakan rencana Tuhan, karena rencana Tuhan adalah rencana yang terindah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kemanapun Engkau memimpin kami, biar kami boleh taat. Dimanapun Engkau menempatkan kami, ajar kami Tuhan untuk taat. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Dan ada sesuatu yang besar yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami, melalui hidup setiap kami. Ajar kami untuk terus taat kepada Engkau. Inilah doa kami, dan kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Tuhan tidak menuntun dengan tergesa-gesa, tetapi selalu pada waktu yang tepat. Jadi, jika hari ini Tuhan mungkin belum memberikan peta yang penuh, percayalah, Dia sedang menulis jalan yang sempurna untuk hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.